Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajabun Mudar alladzi baina Jumad wa Sya'ban. Khusus di suku Mudar, namanya suku Mudar. Ya, ada satu yang keempat ini, yakni Rajab. Apa itu Rajab ini? Ya, Rajab itu artinya sesuatu yang dihormati. Memang Rajab itu namanya sesuatu yang dihormati. Jadi Rajabun artinya alladzi ya hurmatuli li syai', sesuatu yang dihormati. Itulah Rajab. Di mana tempatnya Rajab? Baina Jumad wa Sya'ban. Bulan ini antara Jumad dengan bulan Sya'ban. Berarti 4. Apa tahu sih kepentingannya ini Rajab? Apa kepentingannya? Kalau tadi Rajab apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram untuk haji. Kalau haji tidak bisa pergi haji kalau tidak damai. Puncak pelaksanaan haji bulan 12. Pulang ya harus damai, masuk damai, keluar damai, puncak damai. Tidak bisa orang haji kalau tidak damai, karena itu dihormati sejak jahiliyah. Jadi jahiliyah, tapi kalau masuk di 4 bulan ini tidak boleh ada berkelahi. Jadi orang jahiliyah saja menghormati itu bulan Rajab. Tidak boleh apa? Kalau menurut Quran ini yang kita baca tadi ini fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri di dalamnya itu. Fihinna ini yang mana? Fihinna ya, bisa bermakna, bisa Al-Baqarah dekat, tapi bisa juga yang 12, tapi lebih khusus di 4 itu. Terus tazlimu itu penganiayaan diri, apa maknanya? Menganiaya diri bisa bermakna ada 2. Melakukan pelanggaran negatif di dalamnya di bulan 4 itu. Terutama tadi ribu berkelahi. Kalau orang jahiliyah itu berperang. Kalau sekarang di mana apa? Tidak ada peperangan. Ribu berkelahi, baku cekcok, bermusuhan. Mudah-mudahan kita doakan ini pemilu, ini bulan haram ini, musim kampanye. Jangan suka ribut. Jangan suka ribut. Ya. Jangan ribut. Jangan berkelahi. Terutama berkelahi karena beda partai. Di mana lagi itu yang ini di daerah ini berkelahi antara partai. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan ribut, jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Di 4 bulan ini khususnya. Kata para ulama ada 2 tazlim di sini. Kalau meninggalkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, itu juga menganiaya. Ada juga makna lain, melakukan sesuatu dosa, kemaksiatan, itu penganiayaan. Berarti makna dari Ar-Rajab ini bisa bermakna 4. Belajar melakukan sesuatu lebih meningkat kebaikan di 4 bulan ini, lebih menurun dosa dan maksiat kita di 4 bulan. Dan ini juga dipahami oleh ulama bahwa ada waktu-waktu itu memang dosa, tapi dosanya lebih berat karena penghormatan waktu. Jadi kalau ini masjid, mencuri dalam masjid, mencuri di luar masjid itu dosa. Tapi kalau mencuri dalam masjid lebih besar dosanya. Berpacaran di luar masjid dosa, tapi berpacaran dalam masjid lebih tinggi dosanya. Berkelahi di luar masjid dosa, tapi berkelahi dalam masjid lebih tinggi karena penghormatan tempat.
Ada namanya penghormatan waktu. Menghormati ini waktu, kesalahan dan dosa di dalamnya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau ada orang hilang wafernya di lantai 2, kuenya hilang, itu mencuri wafer dalam masjid beda kalau mencuri di luar masjid. Kalau ada orang hilang sendalnya, ya, itu kalau anak preman hilang sendalnya sama preman, itu dosa. Tapi kalau santri hilang sendalnya, baru santri juga yang curi sendal, itu lebih tinggi dosanya. Karena tidak wajar. Masa ada santri baru hilang sendal, baru yang sembunyi santri penghafal Quran lagi, itu mina hilang hafalannya. Kita tadi tangkap, jadi ada pelarangan sisi waktu, ada pelarangan sisi tempat. Ya, berzina itu dosa besar. Tapi kalau menzinai anak tetangga, 10 kali berzina di tempat lain, 1 kali anak tetangga dizinai, masih lebih tinggi dosanya itu tetangga. Karena tidak wajar kalau anaknya tetangga dirusaki. Iya. Kalau menikah dengan anak tetangga, bagus. Membonceng anak tetangga tidak boleh. Kenapa kuliahnya? Sering digonceng tetangga tak? Ada hadis begini, dan ini yang bisa diamalkan. Ini ada Mujibah Al-Bahili. Begini, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini Al-Bahili datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu sama Nabi. Ini Al-Bahili. Summa intalaka, kemudian dia berpisah dengan Nabi. Terus setelah berpisah, fa'atahu ba'da sana. Dia datangi Nabi lagi setelah 1 tahun. Jadi 1 tahun berpisah dengan Nabi. 1 tahun berpisah, baru ketemu. Bisa dibayangkan? 1 tahun tidak ketemu. Terus 1 tahun itu dia ketemu. Wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Dan setelah 1 tahun itu berpisah, berubah sekali hay'atuhu, keadaannya. Berubah mukanya, pucat, kurus. Faqal, dia datang ini Al-Bahili, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ama ta'rifuni? Ya Rasul, masih kenal saya? Masih kenal ke saya Rasul? Qal, kata Nabi, wa man anta? Siapa Anda? Baru 1 tahun ini tidak ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya, siapa Anda? Kenapa Nabi bertanya? Karena berubah mukanya. Wa man anta? Qala ana Al-Bahil. Saya Al-Bahil ya Rasulullah. Alladzi ji'tuka amal awal. Yang pernah dulu ketemu ke 1 tahun yang lalu ya Rasul. Oh, dia cerita. Apa kata Nabi? Qala fa ma ghayyara? Apa yang membuat mukamu itu berubah? Wa qad kunta hasana al-hayy. Dulu bagus sekali mukamu. Berubah. Qal, apa dia bilang ini Al-Bahili? Ma akaltu ta'aman illa billaili munzu fa'atku. Ya Rasulullah, sejak 1 tahun yang lalu kita ketemu, saya tidak pernah makan kecuali di malam hari saja. Berarti apa demikian? Puasa 1 tahun. 1 tahun puasa tidak pernah tidak. Kayak bilang di sini, ma akaltu ta'aman. Saya tidak pernah makan illa billail, kecuali di malam hari saja. Sejak apa? Faratu. Sejak kita berpisah tahun lalu, tidak pernah saya makan siang. Apa jawaban Nabi? Faqala, qala Rasulullah sallallahu, lima azabta nafsak. Kenapa siksa dirimu? Ini nasihat besar Pak. Orang puasa tapi Nabi bilang,
kenapa kau siksa dirimu? Berarti beribadah tanpa dalil, beribadah tanpa contoh, Pak. Nabi tidak gembira.